panas, sama kanan, sopa panas, jangan terlepas, sopa panas, jangan lepas, oh, sopa panas. Aduh. Emang lagi panas nyari Cilegon, panas banget ya. Aduh, luar biasa. Ente apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa Pak. Kalung bagus sih. Kemarin ambil di pojokan rosokan. Oh gitu. Bukan kalung anak lo dipakai. Enggak. Joffrey, kita punya musisi. Siap, amin. Tetap setia dengan soal panas. Ente mau istirahat? Mojok. Mojok, oke. Jangan lama-lama ya. Siap. Oke. Kita balik lagi ya. Siap. Dia kalau dari kelamaan sendiri suka ngamen sendiri nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda Sofa Panas atas persembahan KSP Krakatau Sarana Properti dengan studio kesayangan kita di Cilegon, Banten. Nah, sekali lagi Cilegon, Banten. Ya, asik. Nah, tetap bersama saya ada saudara-saudara Bapak Geng. Nah, rekan saya Chef Haryo yang biasanya mendampingi saya kali ini kurang sehat. Ya, kita doakan semoga rekan yang terhormat akan kembali pulih segera. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Nah, narasumber kita ini apa ya? Tukang cetak duit sebenarnya. Wah, Ya, pengusaha kan tukang cetak duit. Ngumpulin. Pak Muhammad Sofyan, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tepuk tangan dong. Asik, Pak. Selamat datang, Pak, di Sofa Panas. Oke. Gimana kabarnya, Pak? alhamdulillah baik ini. Saya manggilnya Pak atau apa ya? Waduh, apa ya kalau dipanggil Pak kayaknya masih muda ini. Masih muda ya? Kayaknya lebih enak dipanggil Dek, Mas. Nggak bener dong saya kalau manggil Dek. Ini ngomong-ngomong, Bapak tadi bilang masih muda. Jabatannya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, muda ini batasannya umur berapa? Apalagi yang tergabung di organisasi HIPMI ini. Ya. Ini supaya teman-teman di Cilegon khususnya atau di mana aja lah jelas bahwa HIPMI itu ada range umur gitu loh. Betul. Gimana, Pak? Jadi himpunan pengusaha muda ini range-nya dari usia sebetulnya di perguruan tinggi juga sudah masuk ke HIPMI, yaitu ada HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Oh, ada juga? Ada HIPMI perguruan tinggi. Batas maksimalnya usianya 40 tahun. Ada persyaratan nggak harus pengusaha? Syaratnya betul jelas harus pengusaha. Jadi meskipun mahasiswa statusnya harus pengusaha. Artinya begini, tidak melulu harus pengusaha yang besar, ya kan? Oke. UMKM juga masuk usaha. UMKM, betul. oke. UMKM itu kan bisa apa sih? Kalau nggak salah di kelurahan tuh bikin apa ya? Ada surat usaha gitu loh, ya kan? Nah, dia juga masuk ke HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi, yang mana kita dari usia pendidikan sampai usia range 40 tahun itu kita membina anak-anak perguruan tinggi agar ke depan nanti menjadi pengusaha, entrepreneurship, ya kan? Jadi tidak melulu harus usianya 25 tahun lulus kuliah sampai usia 40 tahun itu harus udah bisa dikatakan masuk ke HIPMI. Seperti saya panggil Bung aja ya. Oke deh. Bung Muhammad Sofyan ya. Bung Muhammad Sofyan sebagai Ketua HIPMI Cilegon. Di Cilegon banyak anggotanya. Banyak anggota kita, pengurus saja ada 70 orang. Berarti banyak pengusaha Banyak pengusaha. Cilegon, kota Cilegon ini kota industri ya. Kotanya kecil, tapi ada dua loh, Bung. Ada pengusaha, ada pengusaha. Saya mau tahu tuh pengusaha. Nah, sekarang gini, HIPMI sendiri tuh boleh nggak saya tahu? Mungkin sejarah, sedikit sejarah. Iya.
Itu siapa sih yang menggagas tuh HIPMI itu? HIPMI Adanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI itu sudah berusia kemarin kalau tidak salah sudah 50 tahun tuh yang dirayakan di mana kemarin tuh ya, Jakarta itu di aku lupa kemarin di mana. Sudah 50 tahun usianya. Digagas oleh Ayahanda Abdul Latif, para pendiri. Abdul Latif, Iya, penggagasnya. betul, penggagasnya dan para senior-senior seperti Ketua MPR sekarang, Pak Jokowi juga bagian dari kader HIPMI ya kan. Sudah nyata bahwasannya HIPMI ini sudah memimpin bangsa ini ya kan. Jelas kader-kader HIPMI ini sukses setelah memimpin bangsa ini sehingga kita HIPMI sebagai kader-kader mudanya yang usianya di bawah 40 tahun ini harus semangat, termotivasi oleh kader-kader HIPMI yang sudah jelas-jelas memimpin bangsa ini gitu loh. Oke, jadi kalau di Cilegon sendiri organisasi HIPMI sudah berapa tahun? Sudah yang saya kenal itu Mantum itu ada Haji Ahyadi, ya, Haji Toha, Kang Irwan, Andi Jempol, sepertinya yang saya ketahui sudah 5 periode lah. Sekarang Bung Muhammad Sofyan sebagai ketua umum yang keberapa nih? Saya kelima apa keenam ya. Gitu di ya? sekretariat itu sudah ada mantum-mantum tuh. Kalau jabatan ketua berapa lama sih? 3 tahun, maksimal 3 tahun. Harus ganti karena kita pengkaderan sifatnya gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak ada dua periode, nggak ada karena harus ganti kalaupun mau naik nanti ke BPD HIPMI Banten gitu. Oke. Ini saya beralih dulu nih, depan saya kok ada orang sekarang nih. Saya kenal. Asam urat, Bos. Itu Mike. Coba nggak bisa jalan aja. Coba nggak bisa jalan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Enggak, tadi saya udah minta semua doain supaya cepat pulih gitu loh. Ya, pulih. Ternyata pulih langsung ya. Gitu ya, asam urat nih. Asam urat. Kaki. Ini yang namanya Chef Haryo nih. Iya. Itu rupanya keluarga asam urat nih. Anggota asam urat. Ya udah, oke. Balik lagi ke Muhammad Sofyan. Mohon maaf, boleh nggak saya tahu usia Anda berapa? Usia saya 34 tahun. Hah? Di Maret kemarin. 34 tahun. Udah jadi ketua HIPMI? Ketua HIPMI Kota Cilegon. Ini tahun pertama menjabat? Tahun pertama menjabat periode 2022 sampai 2025. 3 tahun. Oh, 2022 sampai 2025. Oke. Sebelum saya ada senior saya Bung Andi Jempol tuh sebelumnya. Sebelumnya Pak Andi Jempol Pak Andi itu. Jempol. Oke. Tadi Anda sedikit cerita bahwa sosok-sosok yang lagi yang lagi tren sekarang nih atau yang sedang top nih, itu juga banyak yang mantan HIPMI ya? Wah, banyak. Dari menteri aja sudah kita ketahui Abang Sandiaga Uno, Erick Thohir ya kan, Dito kalau nggak salah ya. Oh, itu mantan HIPMI semua? Kalau nggak salah kader-kader HIPMI ya. Dan Erick Thohir, Sandiaga Uno, sebelumnya Latif ya, kalau nggak salah menteri itu ya, ya kan? Yeah. Itu bagian-bagian dari kader HIPMI. Kebetulan sekarang Kementerian BKPM, Abang Dabahlil, mantan ketum HIPMI juga. BPP HIPMI. Ya betul. Wah, jadi sebetulnya kalau pengusaha jadi anggota HIPMI banyak benefitnya dong. Betul dong, harus dong. Gitu ya? Kan runtutannya jelas. Kok pakai harus? Harus dong. kita berbisnis kan harus membangun jaringan. Boleh ya saya kan? tahu apa sih keuntungan pengusaha muda menjadi anggota HIPMI? Apa yang bakal diharapkan oleh para pengusaha kalau menjadi anggota HIPMI? Ya, yang pertama adalah pengakuan, ya kan, bahwasannya kita itu pengusaha loh kan gitu loh, ya kan, pengusaha. Yang kedua adalah networking. Networkingnya jelas. Networking ya. Networking yang mahal ini networking kan. Networking itu nggak bisa kita beli kan, ya kan. Dengan kita masuk ke HIPMI,
kita bisa membangun jaringan teman-teman pengusaha yang lainnya di banyak sektor. Apalagi sekarang Bang Bahlil itu sebagai kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang mana jelas cantolannya gitu ya kan. Kita sebagai pengusaha muda juga harus tahu apa sih cantolan di Kementerian BKPM itu. Salah satunya adalah Permen BKPM nomor 1 tahun 2022. Industri besar harus bekerja sama dengan usaha mikro kecil. Bung, apa perbedaannya pengusaha muda yang tidak menjadi anggota HIPMI dengan yang anggota HIPMI? Apa bedanya? Tergantung orangnya ya, Bang ya. Kalau saya lihat sih, kalau anggota HIPMI-nya tidak mau jejaring ya sulit, sama aja bohong gitu loh. Tetapi setidaknya kita mempunyai jaringan networking. Contoh seperti saya, beberapa pekerjaan saya ada di Jambi. Ini sekedar cerita nih. Itu. Jadi Anda punya bisnis di sana ada bisnis di sana Jambi. Saya waktu di pandemi kemarin saya rental alat berat, ternyata di sana dipakai untuk tambang emas, yang mana bisa dikatakan ilegal ya. Ya kan? Banyak senior kita di sini yang alatnya dibawa ke sana nggak pulang, Bang. Nggak pulang karena saya punya jejaringan HIPMI, jejaringan organisasi Karang Taruna ya kan. Di Ormas Laskar Merah Putih, ternyata di sana banyak teman-teman kita. Dengan begitu pekerjaan-pekerjaan kita dimudahkan di sana. Bayangkan dari jalan raya sampai ke rolling ke tambang itu bisa mencapai 4 hari rollingnya. Tambangnya Sorolangun bukan? Sorolangun tepat. Nah, di sana ketua kadinnya kawan saya tuh, Sofyan juga tuh namanya, masih muda banget tuh. Tadi Anda sebutkan kan networking ya. Ya. Salah satu keuntungan tuh jadi anggota HIPMI, networking. Tapi kan banyak sekarang pengusaha-pengusaha muda. Saya nggak tahu mereka anggota HIPMI apa enggak, tapi mereka tuh keluarga pengusaha gitu loh. Ya kan? Jadi mereka mungkin tanpa HIPMI juga udah jalan gitu loh, karena dari orang tuanya, dari kakeknya. Itu menghadapi yang versi begini bagaimana nih? Apa ada gap antara anggota biasa dengan anggota yang punya keluarga? Sebetulnya enggak. Contoh saya sendiri, saya ini bapak saya itu kerja di KS sebagai security KS, ya kan? Ibu saya sebagai kerja sebagai guru SD, ya kan? Nah, yang kayak saya begini kan butuh jejaring, networking. Kalau yang bapaknya memang pengusaha, sepertinya nggak masuk jejaring HIPMI juga kayaknya nggak ada masalah karena networkingnya sudah jelas. Nah, kalau yang seperti saya ini bagaimana untuk agar berkomunikasi dengan para pengusaha-pengusaha nasional? Salah satunya masuk ke dalam organisasi-organisasi, ya kan? Organisasi HIPMI ini jelas ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Banyak yang papanya orang tuanya kaya masuk di HIPMI. Bahkan mereka pun butuh ini gitu loh ya kan. Nah, untuk memotivasi dirinya sendiri. Jadi pengusaha dari berbagai level ya. Iya betul. Berbagai level semuanya di HIPMI. Anggota HIPMI, jadi nggak ada harus bisnisnya eksklusif gitu ya. Nggak ada sebetulnya. Bahkan yang dagang seperti pengurus saya itu Firdaus itu kan Surga Kos, wah luar biasa itu kan. Orang tuanya guru, bisnisnya jelas. Food and beverage, percetakan sablon baju. Kalau bisnisnya tapi harus punya badan usaha ya. Salah satunya harus punya badan usaha itu karena kita ya? Iya betul. Masuk ke HIPMIGO ya kan. Nanti di situ upload usahanya apa gitu loh. Salah satunya. Karena kita memastikan bahwasannya yang masuk HIPMI ini harus benar-benar mau dan niat usaha. Gitu. Jadi salah satu persyaratan menjadi anggota HIPMI harus punya legalisasi yang jelas legalisasi yang jelas usaha. Ya kan badan usahanya, NPWP segala macam. Betul. Itu dicek emang. Dicek. Kita kan nanti upload, nanti terbit KTA itu, gitu kan. Nah ini teman saya ini kan dia cari nafkahnya kan dari musik tuh, yang depan saya. Dia mau jadi anggota HIPMI, bisa nggak nih? Itu nggak punya PT loh. Lo punya PT ya? Dia mau jadi anggota HIPMI dong. Nggak apa-apa kan nanti dibuat legalitasnya. Ngamen. Bidangnya apa sih? Ya kan? Bidangnya. HIPMI itu bidangnya segala hal. Bidang usahanya bidang apa usaha apa aja bebas. Apa saja. Jadi seni juga bisa ya? Bisa. Yang penting punya legalitas yang jelas. Bisa. Kan bagian dari bisnis kan? Iya. Nah, bisa. itu. Intinya apa aja bisa. Apa aja tapi bisa. ada
aspek legalnya terdukung. Betul. Intinya itu sebetulnya, ya kan. Begitu juga di Kadin kan nantinya. Sama, di Kadin ya kan. juga Nah, sekarang begini, Bung. Kalau saya dengar cerita sepintas dari Bung Sofyan nih, kok ada tercium oleh saya ini bau-bau Apa nih? bau-bau ini Apa nih? ada politisasi di HIPMI gitu. Oh, Mudah-mudahan saya salah, tapi saya kira enggak lah. enggak lah. Hah? Bener nggak tuh? Enggak juga. Hah? Ya anggota HIPMI silakan mau berpolitik tidak masalah, tetapi jangan bawa HIPMI-nya ke politik. Yang satu bendera ya kurang lebih begitu. Tapi tadi ada sebutkan figur-figur yang lagi berkibar sekarang itu kan mantan HIPMI. Betul. Itu semuanya punya bendera masing-masing tuh. Ya nggak ada Apakah masalah. dibawa waktu masih di HIPMI? Apa setelah HIPMI? Sebelum HIPMI juga iya gitu, ada setelah HIPMI juga iya gitu loh. Saya sendiri berpolitik ya karena saya ingin membangun networking ya kan, ingin mempunyai kebijakan-kebijakan yang kiranya mendukung teman-teman anak-anak muda yang ingin berusaha dan ingin jadi pengusaha kan gitu. Bisa saja kan? Ya misalnya ketemu dengan pengusaha-pengusaha muda yang masih punya idealisme nggak mau berpolitik itu gimana? Wah itu urusan dia lah ya. Nggak ada masalah nggak juga ada kan? masalah juga, nggak ada Jadi masalah. mereka lebih independen gitu. Lebih Tidak ada independen. grup di dalam grup misalnya. Nggak. Tidak ada di HIPMI. Tidak ada. Ya kan? Karena kan pengalaman saya mengatakan begini, di Indonesia ini, nggak Indonesia sih, di mana-mana juga sama sebenarnya. Tapi Indonesia agak menonjol nih. Nah, Di dalam formal group itu ada informal group, banyak tuh informal. Jadi ada dalam perusahaan banyak anak-anak perusahaan yang nggak jelas nih. nah. Jadi perusahaan dalam perusahaan, gitu. Iya, iya, iya. Organisasi dalam organisasi. Gitu. HIPMI itu ada nggak indikasi begitu? Personalnya ya perlu diketahui bahwasannya anggota HIPMI itu sekarang kurang lebih ada 20 caleg. Anggota HIPMI sekarang di Cilegon ini. di Cilegon ini. Jadi Bahkan anggota pengurus. di HIPMI Cilegon ada 20 caleg. 20 caleg dari macam-macam bendera, dari macam-macam kendaraan. Jadi Artinya baunya politik banget ya. enggak, kalau HIPMI-nya enggak dibawa politik. Kita kalau kumpul udah tuh lepas tuh, enggak bahas ke politik. Iya, artinya berpolitik adalah hak warga negara. Iya, Iya, betul. Justru kita untuk membangun jejaring itu, kita mau loncat kemana lagi nih? Berorganisasi pengusaha sudah, ya kan, berpolitiknya kemana ya? Seperti saya sendiri, saya itu punya ambulan gratis ya, sudah jalan dari 2018. Nah menurut saya ini sangat bermanfaat sekali nih, Bang, buat masyarakat ya kan. Di satu sisi ambulan ini sumber dananya dari CSR perusahaan saya ya kan. Di satu sisi saya ingin bisa menambah ambulan gratis ini lebih banyak lagi gitu. Iya. Faktanya ambulan gratis ini sangat luar biasa sekali. Oke, itu dari sisinya Bung Sofyan. Tapi begini, balik ke saya ingin dengar juga argumentasi Bung Sofyan nih. Karena gini, di era sekarang ini saya melihat situasi yang ya sebetulnya oke-oke aja. Tapi sebagai orang yang idealis, saya melihat agak nggak pas gitu loh. Karena sekarang apa-apa tuh jadi panggung politik gitu loh. Apa-apa jadi panggung politik. Nah, hal yang terbaik yang seharusnya tidak bersentuhan politik yaitu olahraga, seni, budaya, itu kan media-media terbaik yang sebetulnya harusnya bersih dari politik, adalah bersih dari segala macam warna yang apa namanya macam-macam ini. Tapi sekarang juga nggak bisa gitu loh. Betul, nggak bisa. Ya kan, itu dimainkan juga, Betul, dimanfaatkan juga. dimanfaat juga. Berarti organisasi HIPMI juga begitu dong, Enggak juga sih. ya kan? Saya- Lu masuk HIPMI dong, lu udah di HIPMI, lu jangan di HIPMI doang, lu masuk pilih bendera dong, nah, gitu nggak? Enggak juga. Dari 70 pengurus itu kurang lebih hampir 20 pengurus juga, 15 sampai 20 pengurus yang nyaleg dari berbagai kendaraan. Ada bendera merah, kuning, biru, macam-macam lah. Artinya sudah jelas di situ di HIPMI tidak ada disudutkan dalam suatu partai politik kan. Kalau saya selaku ketua HIPMI mendoktrin pengurusnya berarti kan harus satu partai politik dong. Benar tidak? Ya kan? Ini enggak, bebas. Tetapi ketika kita kumpul di sekretariat HIPMI kita tidak ada pembahasan terkait
apa namanya? Jadi pure politik. bisnis ya? Pure bisnis. Kita jejaring bisnis. Saya bisnisnya di bidang saya punya holding namanya Kaba Group Holding Company, di mana di dalamnya ada kontraktor, rental alat berat, eksavator, tracking, marine surveyor, bongkar muat, apapun itu kita biasanya saling membutuhkan tuh ya kan. Lu ada perusahaan jasa survei ya, kapal saya mau bongkaran loh di Batam. Nah ini kan dengan kumpul dengan teman-teman pengusaha sehingga membuka peluang pekerjaan, Bang. Gitu. Cepat ya, satu frekuensi Circle-nya lah. jelas, circle-nya jelas. Kalau saya memberikan komentar begini, Bung. Lo mau berkembang bisnis lo, masuk HIPMI dong. Itu Betul. benar. Betul. Kalau itu saya pastikan iya. Lo mau berkembang bisnis lo, masuk HIPMI, terus lo pilih warna dong. Wah, enggak juga. Hah? Enggak juga. Masa Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga karena yang Abang sampaikan tadi ada yang idealis. Saya enggak mau lah berpolitik, ngabisin duit. Banyak yang berpikir Dan masih begitu. ada yang begitu. Banyak. Dan saya sah sampaikan, aja ya? Hah? Sah-sah Sah-sah aja. saja. Dari Nah, saya sekian- nggak bicara soal sah. Kalau sah demokrasi kok, Iya. masih sah, ya kan? Ada, tidak? Masih ada nggak orang-orang yang banyak. punya niatan gue ini independen gitu loh? Banyak yang berpikiran saya nggak mau berpolitik, saya pengusaha, saya harus terlihat tidak memihak kepada Dan tidak berwarna ya? dan tidak berwarna, karena pada prinsipnya berbisnis itu kan harus dekat dengan pengusaha, penguasa, benar nggak dia? Iya. Ya kan? Iya kan, karena gini, saya pernah dengar dari teman saya, oh, hebat lo, makin kaya aja lo, saya bilang gitu kan. Ya, gua kan HIPMI, dan makanya gua jadi bisnismen, lo masuk HIPMI. Nah, itu kalau bisa lo luar biasa, sekarang makin banyak cabangnya. Ya, bos gua benderanya ini, gua masuk lah, gua ikut bos gua lah, kayak gitu loh. Ih. Ya. Jadi saling terkait gitu loh. Ya itu ngebangun networking itu, Bang. Bagaimana personalnya bisa memanfaatkan jejaringnya itu gitu loh. Iya. Gitu Tapi sih. kan kalau dilihat proses dalam rangka si pengusaha berkembang harus ada HIPMI, nanti ada persyaratan tertulis yang didasari kepada keterkaitan emosi di sini antara misalnya saya sama Bung ya. Wah, Bang Ari, udah gabung aja di bendera ini. Terus saya bantu bisnisnya karena lo udah di HIPMI juga. Gitu kan gimana? Ya sah-sah aja sih sebetulnya, Sah-sah hal-hal begitu aja. sah-sah aja. Tetapi kan kita di HIPMI sendiri, Enggak, maksud saya apakah nggak merugikan bagi yang independen tuh? ya kan kalau dia masih konsisten ya dengan independennya, saya kira dia nggak akan ikut dan tidak akan terpengaruh hal-hal seperti itu. Gitu ya. Dan mereka udah paham juga soal itu ya. Sangat paham sekali. Lo mau bendera silakan, ya kan? Lo mau independen silakan, Silakan. gitu ya. Selalu begitu. Nggak ada masalah tuh. Nggak Ya? ada masalah. Kita nggak ada sekat-sekatan. Dipersatukan oleh HIPMI. organisasi HIPMI. HIPMI. Ini ngomong-ngomong kalau saya baca jaket ini, membangun Indonesia di sebelahnya, Kolaborasi daerah. kolaborasi daerah. Ini apa ini? Ini jaket perjuangan ini. Kemarin Munas HIPMI di Solo, kita salah satu tim Oh, pemenangannya. Munas yang kemarin terakhir di Solo ya? Iya, di Solo kemarin. Tim pemenangan AHB, Ahmad Akbar, Himawan Bukhari, ketum kita gitu loh. Oh. Jadi ya suatu kebanggaan tersendiri. Yang tahun berapa ini? 2022 kemarin. 2022? Iya. 2022 kalau nggak salah tuh kemarin. Yang di Solo agak gontok-gontokan itu kan. Itu kenapa Pak? Wah, itu biasa lah. Saya pikir cuma di bola aja, pengen tahu gitu. Atau pendukung aja sih itu mah. Ya kalau soal gontok-gontokan di mana-mana gontok-gontokan, orang bikin restoran bisa gontok-gontokan. Iya kan? Itu Yang emang diperebutkan susah apa? kayak gitu susah, tapi yang kan diperebutkan- begini. Selama manusia masih punya ambisi, Wah, ya kan? Di situ Perjuangkan ada ya. keterlibatan emosi kan. ada pride. Jadi banyak hal-hal yang di luar nalar jadinya. Mau nggak mau ya agak mencong-mencong dikit. Saya pikir sih wajar-wajar aja gitu. Manusia namanya juga kan. Itu It's very human gitu loh. antar Cuman pendukung. masalahnya kan ada pagar-pagar juga yang ngatur kan. Iya. Dibatasi juga ada pagar-pagarnya. Nah, Bapak ngalami itu juga? Ya kemarin kita ikut ngalamin. Gitu ya. Dan di HIPMI Kota Cilegon juga
ya adalah dinamika gontok-gontokan begitu. Pasti ya. Pasti. Kenapa begitu sih? Ya dinamika organisasi ya, kayaknya tidak bisa dihindari. Bisa nggak Yuk. Bahkan manusia aklamasi Indonesia pun jangan gontok-gontokan deh, ya kan? Udahlah kita berproses dengan benar gitu loh. Berarti ada posisi yang diinginkan dan sangat berpengaruh hingga terjadi gontok-gontokan begitu. bisa. Apa yang menjadi bara apinya itu apa? Apakah peraturan atau kepengurusan yang membuat menjadi perubahan sehingga begitu hebatnya sampai diberantemin gitu, sampai berseteru seperti itu. Apa yang diperebutkan? Tapi kan Sebetulnya bukan soal peraturan. Bukan. Bukan. Berseteru itu kan Lebih kepada ambisi-ambisi pribadi, ambisi kelompok, ambisi pribadi. Saya lihat sih itu aja sebetulnya. Kalau peraturan kan jelas semua, ada undang-undangnya, ada ART-nya. Ya yang kan? pasti kan kita ingin ada perubahan-perubahan. Oke. Ya kan ada beberapa kelompok, tetapi pada ujungnya tetap kita satu kok. Nah, ya kan hanya di momen itu saja, ya kan di momen perjalanannya ya wajar lah organisasi memperebutkan kepemimpinan. Jadi Tetapi kalau kita begitu, targetnya ingin memperbaiki organisasi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, Bung. Jadi kalau begitu menjadi anggota HIPMI jelas menguntungkan ya. Menurut saya ya Iya. membangun. Kalau menurut Bu pasti kan, apalagi Bung jadi ketua sekarang, Ah. ya kan? Pertanyaannya kenapa Bung mau jadi ketua? Gitu. Itu atas desakan teman-teman atau Bung sendiri yang punya ambisi saya harus jadi ketua gitu? Enggak, saya yakin ketua-ketua sebelumnya pun atas dukungan teman-teman, ya kan. Mungkin saya dilihat dari bisnisnya sudah sedikit jalan, ya kan. Yang kedua saya sudah membangun organisasi sebelumnya tampak jauh lebih baik dari organisasi sebelumnya. Mungkin didorong oleh teman-teman bagaimana caranya saya bisa menjabat ketua HIMBI sehingga bisa mewakili teman-teman pengusaha yang ada di Kota Cilegon jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik. Gitu. Karena ini HIPMI ini organisasi kaderisasi ya. Gitu. Iya. Yang saya sampaikan tadi nggak bisa lebih dari 3 tahun tuh. Iya. Maksimal 3 tahun. Bung, setelah Anda menjabat sebagai ketua umum, ya kan, ada satu misi dong, pasti kan, misi pribadi Anda gitu sebagai ketua, untuk organisasi HIPMI Cilegon semakin besar. Terus ada hal-hal yang belum tertangani dengan baik, pasti juga akan diperbaiki gitu. Di dalam organisasi kan biasanya gitu. Ya, betul. Nah, pertanyaannya adalah gini, handicap apa yang Bung rasakan waktu Bung jadi ketua umum sekarang ini? HIPMI Cilegon nih apa? Permasalahan apa yang utama yang ada di Cilegon? Permasalahan utama ialah yang pasti benefitnya buat saya pertama ya, saya bisa dikenal para industri ya kan, sebagai pengusaha daerah. Itu pasti ya. Kalau untuk Anda kan pasti nggak rugi lah. Iya. Ya, tapi kan Anda organisasi sendiri, wah jangan sampai gua ketua jadi nggak bener nih organisasi gitu. Harus berkibar lebih hebat lagi saya jadi ketua kira-kira gitu. Betul, harus dong, harus. Iya kan? Nah itu apa yang Ya, dan handicapnya apa sih problemnya di Cilegon nih? Yang pasti para pengusaha yang ada di Kota Cilegon ini mungkin ada beberapa kurang yang terakomodir ya, kurang mendapatkan peluang-peluang pekerjaan ya kan, maka HIPMI bisa mendorong teman-teman ini gitu. Seperti kita menjalankan Permen BKPM nomor 1 tahun 2022 itu. Ini kan sangat regulasi ini harus kita terapkan terhadap industri-industri bahwasannya industri kalian harus libatin pengusaha lokalnya nih kan gitu. Banyak pengusaha-pengusaha yang baru berdiri merintis ya kan, belum punya jejaring networking sehingga kita HIPMI dapat menjembatani itu. Ya kan bisa aja gini. Ini juga pengalaman masa lalu, bisa aja begini. Teman saya ketua sini, ketua sana. Akhirnya kita yang teman-temannya berkesimpulan begini. Lo jangan ngomong sama dia deh. Dia mikirin diri sendiri. Organisasi nggak dipikirin gitu. Dia jadi ketua juga percuma tuh. Gitu. Iya. Ya kan? Kita nggak dipikirin yang anggota.
Itu kan yang sering terjadi, Pak. Betul. Apakah itu terjadi juga di HIPMI Cilegon? Perspektif pengurus teman-teman sih, saya kira nggak tahu ya kepengurusan saya ya. Sah-sah aja kalau menilai begitu. Tetapi pada prinsipnya di pengurusan saya ini jelas kita punya sekretariat, punya tempat di kota ya. Mohon maaf ini sebelumnya nggak ada sekretariat, tempat berkumpul, tempat sharing knowledge, sharing. Sekarang ada ya? Sekarang ada. Nah itu berarti kemajuan kan? Kemajuan. Selama Anda pimpin. Selama saya Nah pimpin. maksud saya gitu. Jadi ada perkembangan-perkembangan. Betul. Yang tadi itu masalah-masalah anak-anak muda usaha yang baru merintis tidak ada jejaring, nggak punya networking, kita bantu kan gitu loh. Ada berapa anggota HIPMI Cilegon ini? 150. 150 Iya, orang. 150 orang. Berarti 150 badan usaha begitu. Badan usaha. Jadi CSR. mereka berkontribusi ya? Untuk membangun organisasi harus ada kontribusi dong mereka. Kalau di organisasi Ya itu seperti kita tidak bisa mesti bangun memaksa. kantor, mesti punya ruangan sekretariat. Kalau rapat harus ada konsumsi. Saya kira yang kontribusi hanya beberapa yang aktif saja dan mau ingin maju gitu loh, Bang. Oh, yang lainnya? Enggak semua di organisasi itu kan nggak bisa ya. Jadi sama aja ya. Betul, nggak bisa kita Jadi yang paksakan. lainnya juga EGP gitu, emang gue pikirin Iya, gitu ya. banyak, Wah, kacau sebaliknya. juga nih, Pak. Ya Minum kan? dulu, Pak. Kalau CSR-nya apa yang sudah dilakukan? CSR-nya kita Tadi ambulan. kalau ambulan itu sebetulnya CSR dari company saya ya. Oke. Kalau di HIPMI-nya sendiri kita santunan yatim tuh ya ada juga gitu. Tetapi kebanyakan Ada nggak pemberdayaan ekonomi kerakyatan? ada. UMKM misalnya? ada UMKM. Salah satunya Bang Firdasus itu salah satu bidang 5, dia banyak membina-bina anak-anak baru lulus kuliah, perguruan tinggi ini bagaimana caranya mereka mempunyai mindset sebagai entrepreneurship gitu loh kan. Iya. Membangun lapangan pekerjaan ke depannya sehingga khairunas anfa'uhum linnas itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau gitu caranya? ada program-program dari organisasi untuk sosialisasi ya? Banyak. Ke perguruan tinggi. Jadi kita itu ada 8 kompartemen ya. Ada 8 kompartemen? Iya, di pengurus itu ada kompartemen agrobisnis, kompartemen kelautan, macam-macam kompartemennya kan. Bidang industri ya kan. Ada di kompartemen peternakan ya kan. Sekarang ini kan lagi sebentar lagi menghadapi Idul Adha ya. Teman-teman kompartemen peternakan ini sedang bergerak nih mengajukan proposal ke industri-industri pengadaan hewan kurban yang mana notabene mereka memang beternak gitu loh. Nah, ada tukang Ali tuh teman-teman, nanti kalau mau beli hewan kurban ada ke Ali Razan tuh. Ada Ali Razan, ada siapa itu? Satu lagi ya, saya lupa. Kansa, dia beternak tuh. Usahanya dari hulu ke hilir. Nah, ini yang harus kita dorong. Oke. Dengan HIPMI gitu loh. Oke. Industri. Ada yang bilang bahwa mental pengusaha itu apabila katakan HIPMI melempar siapa yang mau saya latih menjadi pengusaha kepada 100 orang, yang mau cuma 1 atau 2. Itu seleksi alam. Itu seleksi alam. Seleksi ya? alam, karena nggak bisa kita paksa, Bang. Artinya pengusaha itu adalah sebuah mental yang memang sudah saya berniat untuk memberikan lapangan pekerjaan, bukan jadi artinya seleksi apapun dibuka tetap akan ada seleksi alam tadi. Iya, betul. Tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu. Contoh hal kecil, saya sempat mendobrak beberapa industri dan diberi peluang. Diberi peluang, kamu atur deh. Dia dikasih peluang. Ternyata karena saya memang basicnya bukan di bidangnya, saya lepas ke bidang kompartemen ternyata tidak jalan. Nah ini kan salah satu, saya sudah kasih buka jalannya, Sudah dikasih dikasih tahu. peluangnya, tidak diambil. Nah, sayang kan? Iya. Ya, itu seleksi alam. Sepakat. Jadi emang seleksi alam tuh ada di mana-mana. Betul. Iya, Ya nggak hanya di HIPMI, di Iya. semua kegiatan, di semua level tuh ada seleksi alam. Iya, iya. Oh manusia itu apalagi orang Indonesia kan, dibikin bagus kan susah gitu. Betul. Jangan ya. Ya kan? Iya, saya Dibikin bagus kan pernah- susah gitu loh. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah melihat bagaimana pemberdayaan Mike. Ya, saya pernah melihat bagaimana pemberdayaan lapas ya. Lapas di Itali itu dilatih untuk menjadi juru masak restoran Itali yang disajikan menjadi sebuah bisnis restoran Itali di kawasan penjara. Nah, ini apakah mungkin untuk
membuat ini HIPMI, misalnya memberdayakan, kan mereka kalau kita lihat penjara isinya itu SDM semua dengan segala potensi yang luar biasa, hanya mereka di balik tembok ya. Apakah bisa itu Nah, bagaimana dengan Jera kemarin menurut kamu pendapatnya? Ya, Apakah ini sebuah langkah baik idenya atau malah menjadi belok tujuan utamanya? enggak. Sebetulnya kan mereka itu, saya ada kawan di lapas juga tuh kan, ingin coba sih diedukasi nih teman-teman yang ada di dalam bilik nih, ya kan, agar mereka mempunyai keahlian, ya kan. Ini program kita sebetulnya, tetapi memang belum kita jalankan. Tetapi kita sudah banyak komunikasi sebetulnya. Mereka sebetulnya di dalam lapas itu sudah diedukasi. Dan mereka sudah mempunyai produk. Aku sempat tanya teman saya yang kerja di lapas itu, dia sudah bisa bangun mebel, roti, itu sudah. Masalahnya pasarnya yang belum ada. Jadi sebetulnya kan gini, tadi kan disebut ada 8 kompartemen ya? Iya. 8 atau 7 kompartemen? Ya, di setiap organisasi harus ada program kan? Betul. Ya kan, program yang melakukan sosialisasi, informasi, sekaligus hal-hal yang sifatnya edukatif kan? Betul. Ya kan? Misalnya HIPMI nih, yuk kita kumpulin mahasiswa-mahasiswa, siapa yang mau jadi pengusaha, kita train. Ya kan? Yuk kita kumpulin tukang beca, siapa yang mau jadi pengusaha. Kira-kira gitu kan, program-program HIPMI ada kan begitu? Ada. Ya kan? Masing-masing kompartemen kita Ya kan? punya program. Punya program kan? Nah itu program itu rutin berjalan. Biayanya kan ada tuh, biaya dari mana biayanya? Nah, biayanya ini kita ada uang kas begitu kan. Tetapi ya sekali lagi tadi seleksi alam. Ada yang isi, ada yang enggak. Ujung-ujungnya ya kita full support. Ada nggak yang ngeles? Waduh, gue lagi nggak bagus sih, biasanya gue nggak nyetor dulu deh. Banyak. Bahkan nggak seberapa setorannya ya? Iya, banyak bahkan hal-hal yang seperti itu. Contoh puasa kemarin ya kan, yang paling dekat ini puasa kemarin nih. Puasa kemarin tuh kita ngadakan buka bersama, santunan yatim ya kan, dan itu kan salah satu menjalankan program kan, program-program di kompartemen masing-masing itu. Ya pada faktanya di lapangan ya kosnya kadang tidak menutupi gitu loh kan. Gitu ya? Iya, biasalah. Padahal organisasinya pengusaha ya? Iya. Isinya ya ada aja yang tadi itu seleksi alam, ada yang masa bodoh dah kan begitu. Walaupun tadi yang aku sampaikan juga kita sudah buka peluang bisnisnya. Jelas loh, tinggal modalin kerja profit itu nggak ditangkap, sayang juga kan sebetulnya, ya kan. Dan HIPMI itu tugasnya begitu gitu. Ada ini nggak ada seleksi nggak dalam tubuh organisasi pengusaha-pengusaha yang pantas dibantu sama enggak? Gitu. Ya pastinya kalau orang itu ingin berupaya usahanya pengen besar. Ya harus kita bantu. Tapi kalau enggak kan biasanya kan gini. Wah si A janganlah. Ini juga orangnya nggak aktif, orangnya juga. Begini. Selagi personalnya itu ingin dibantu, kita bantu. Tetapi kalau orang ini secara personalnya tidak membutuhkan kita, ya nggak perlu networking HIPMI, ya nggak usah. Ngapain? Nggak minta kita bantu. Yang saya seleksi alam tadi itu kan. Ngapain? Abang nggak perlu bantuan saya jadi nih. Jadi bantuan itu didasari kepada permintaan ya? Permintaan dong. Kan? Kita berikan tugas kompartemennya masing-masing sesuai bidangnya masing-masing. Kalau nggak dijalani, ya monggo silakan. Dan gitu. Bantuan itu sifatnya partisipasi organisasi kan? Betul. Kira-kira gitu kan? Nggak dijamin juga berhasil. Tetapi besar kemungkinan berhasil gitu. Nah, besar kemungkinan berhasil kenapa? Karena kita ya tadi itu jelas cantolannya jelas. Nah, sekarang kita kalau manusianya permen yang tadi Bung bilang dikasih kesempatan nggak dikerjain. Kalau kayak begitu kualitasnya gimana? Ya kualitasnya buruk pasti kan. Maksud kita itu kan jelas berhasil kan, secara organisasi jelas, ya kan. Sudah nangkap nih gitu loh, sudah dapat nih, dibuka peluangnya, jalannya, hanya nggak ditangkap saja sama orangnya kan. Itu kan. Oke, kembali kepada persoalan klasik, Bung. Aduh, makasih nih, saya dikasih peluang, kasih kesempatan. Tolong dibantu lagi nih, permodalan saya nih payah nih, gimana nih gitu. Itu ke HIPMI juga. Nah di HIPMI itu ada bidang perbankan, di mana
HIPMI itu yang diperbankan itu berkomunikasi dengan bank-bank yang ada di Kota Cilegon. Bahkan perbankan juga membutuhkan nasabah hal-hal yang seperti itu dengan catatan baik ya. Iya. Nah itulah fungsinya berHIPMI. paham. Ketika kita nanti saya butuh modal nih. Oh, saya referensi ya. Contoh hal kecilnya kemarin ada Bank Nobu. Tanpa tanpa jaminan ya kan. Itu bisa loh gitu loh. Kalau orangnya personelnya mau berusaha, saya yakin ada jalan keluarnya. Bayangkan nggak punya aset ya kan, buat dagang kelontongan, faktanya bisa selagi orangnya jelas dan benar gitu loh. Itulah fungsinya berHIPMI ya kan. Bank-bank BNI, ya bank-bank yang ada di Kota Cilegon ini support semua ke HIPMI. Gitu. Di Cilegon ini kan kota industri ya, disebutnya kota industri. Apakah mereka terdaftar semua di HIPMI atau enggak? Kalau industrinya enggak. Enggak ya? Kita lebih ke anak-anak muda yang ingin. Kalau industrinya enggak malah ya? Industrinya kalau ke Kadin mungkin kamar dagang industri ya. Iya, kamar dagang industri. Betul. Kalau kita itu lebih ke anak-anak muda yang ingin ingin mempunyai mindset seorang entrepreneurship gitu. Ya berwira swasta lah. Berwira gitu swasta yang seperti itulah. Tapi banyak kok di teman-teman HIPMI juga bisnisnya yang sudah nasional. Sudah jaya juga banyak ya? Banyak. Di Cilegon ini? Cilegon banyak. Teman-teman HIPMI itu bukan kaleng-kaleng modalnya. Kalau mau tahu gitu kan. Ada beberapa teman-teman anggota HIPMI kita itu yang bisnisnya sudah besar. Gitu. Nah, saya mau mencok dikit nih. Tadi kan kita sempat ngobrol nih. Ya, ada yang independen, ada yang berbendera gitu ya. Saya agak nyinggung dikit nih. Ini kalau ngelihat uniform yang Bung pakai nih, agak berbau-bau ke sana nih. Ya kan? Saya ngomong-ngomong nggak enak nih. Tapi kan nggak ada atribut partainya kan? Nggak ada. Cuman dari warna udah kelihatan. Kayaknya jarumnya kemana gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Ya kan? Apa sih? Ya kan? Nggak boleh diutarakan lah ini. Tapi ini bahasa. Gerinda maksudnya. Bukan, nggak bisa dipacarkan, nggak boleh. Media mengutarakan kita nggak ada hak itu, nggak boleh. Tapi jarumnya ke sana ya? Jangan. Karena kalau kita selalu sebut benderanya apa, ini soal panas sudah berpolitik kan. Nggak boleh. Nah jadi saya hanya sebut warna. Indikasi warna sudah memberikan satu informasi kepada saya, beliau ini kesana nih kayaknya. Bener ya? Bener. Kebetulan saya baru di kendaraan itu ya kan. Saya belum punya uniform kan. Minggu lalu sama-sama wali kota dong? Betul. Beliau kader saya juga tuh. Kader aja, mentor saya, sorry. Oh, mentor ya? Saya kadernya gitu. Nah, sekarang menghadapi 2024. Ada yang bilang sama saya, tahun politik itu pengaruhnya ke bisnis, bener nggak? Sepertinya iya. Banyak kebijakan-kebijakan, ya kan? Sepertinya ya, lebih arah ke sana. Contohnya? Ya kebijakannya nanti ubah lagi, mungkin ya, besar kemungkinan begitu. Ada yang bilang nggak ada uang nih, semua ke politik. Gitu. Wah nggak tahu kalau ke situ. Yang pasti terkait bisnis tadi orang mau berinvestasi, khawatir kebijakannya berubah lagi kan. Nah itu yang ditakutkan kan gitu. Dan itu pasti terjadi ya di besar setiap kemungkinan terjadi. Periode itu pasti ada. Periode gitu. pasti ada. Pasti kan berpikir, waduh kebijakannya kemana nih kan gitu. Investasi yang sudah kita keluarkan bagaimana kan? Itu biasanya situasi itu atau kondisi itu berlangsung berapa lama sebelum election gitu. Sebetulnya saya baru ya di politik ya. Baru tahun ini ikut kontestasi. Jadi kalau ke sana saya takut salah aja nih gitu loh. Saya dalam tahapan belajar. Jadi pemain baru lah ya. Pemain baru. Jadi pemain baru sekarang banyak, Pak. Banyak banget pemain baru. Apalagi milenial ya sekarang ya. Banyak banget. Di mana-mana banyak milenial, banyak pemain baru. Dan saya juga nggak tahu apa di kepala mereka isinya tuh. Kok pada jadi berwarna semua semangat gitu ya. Ya saya sendiri prinsipnya semoga dengan berpolitik
bisa bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih yang saya lakukan saat ini. Seperti tadi saya sampaikan, saya punya ambulan gratis, sudah jalan 4 tahun, mudah-mudahan saya nanti duduk di kursi legislatif, saya bisa menambah ambulan-ambulan itu di berbagai daerah, tiap kampung mungkin, tiap kelurahan, dan sehingga dapat bermanfaat, ya kan? Sumber Gitu ya. dananya mungkin dari APBD kan. Tapi ada yang bilang gini, ya dulu waktu belum jadi siapa-siapa dia sumbang-sumbang ambulans, sekarang udah jadi top, dia lupa tuh. Nah, kebalik. Enggak ya? Kebalik. Sekarang Salah ya orang mau ikut kontestasi politik baru pura-pura baik tuh. Sorry ya. Justru masyarakat harus apa ya? Harus jeli ya. Mana yang ingin serius dalam membangun kota Bangsa, Cilegon, bangun mana yang Cilegon. apa ya mendadak, kan sering tuh lihat. Iya benar. Kok baik, jangan-jangan caleg gitu ya. Mana yang Mickey Mouse, mana yang ya kan pendekar gitu kan ada dua tuh, mana Betul. pendekar, mana Mickey Mouse gitu kan, Betul. ya kan? Mungkin dari kegiatan sosial itu saya didorong jadi ketua HIPMI, ketua organisasi, sehingga ingin organisasinya jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu ya. Oke, Bung Sofyan, sebetulnya saya masih penasaran nih, karena di media ini kita nggak bisa begitu terbuka. Betul. Ya, susah nih jadinya. Saya penasaran tuh karena di mana-mana tuh, aduh, kalau udah bisnis berpartai jadi hebat aja pokoknya. Nah. Saya penasaran, ingin ngulik lagi soal itu, tapi ya susah lah. Ini media terbatas. Iya, waktu. Satu, waktunya juga terbatas nih. Kita kayaknya mesti udahan dulu. Baik. Terima kasih Bung Muhammad Sofyan, sukses untuk Anda. Satu saat, entah kapan, tahun depan, atau 2 tahun, atau 3 tahun lagi, toto Anda jadi menteri aja. Amin. Doain ya teman-teman Sofa Panas. Doain saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi menteri jangan lupa soal panas nih. Oh. Apalagi jadi wali kota Cilegon ntar. Amin, Waduh. mudah-mudahan. Mesti bisik-bisik itu wali kota sekarang itu teman saya itu Pak. Iya dong, harus dong, ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, oke. Mana Bung Joffrey jangan enakan nih. Waduh, ngantuk kayaknya nih. Ya kan? Tuh tadi gua telepon nggak diangkat tuh teleponnya. Nggak bunyi. Nggak bunyi ya? Waduh, siapa yang silent nih? Pasti Dana yang silent nih. Oke, Bung, makasih ya Terima kasih. atas kehadirannya di Soal Panas. Nanti main ke kantor saya, kantor Siap. HIPMI, sekalian HIPMI ya. Ya. Kantor saya di Ciwandan juga. Oke. Kalau di Ciwandan kantor perusahaan ya, saya. nanti kita pikirin apa yang bisa kita olah ya. Sip. Ya. Oke. Ya, yang kita Apapun bisa duitin itu. gitu loh. Betul. Ya kan? Kita rencana mau bikin HIPMI cafe di bawah tuh. Mungkin saya butuh teman-teman Oke, siap. Sofa siap. Panas agar bisa Oke. lebih keren lagi kan. Oke, yang jawab di luar ya. Pasti yang jawab di studio dong. Ya kan? Oke. Demikian jumpa kita di Soal Panas hari ini. Saya harus saudara Bapak Geng dan rekan saya yang sedang kurang sehat nih. Tapi sehat ininya. Enggak, mau ngomong apa nih? Penutup, closing. Ya buat teman-teman yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, follow Instagram kita dan subscribe YouTube-nya. Wah. Ya. Bersama saya Cavara Pramu dan Bung Ari Sudarsono di Sofa Oke. Panas. Terima kasih Bung Muhammad Sofyan, Ketua HIPMI Cilegon. Wah.